Nabi Muhammad itu lahir pada tanggal 21 April tahun 571 Masehi. Sebab hijriahnya lahir setelah Nabi Muhammad pindah ke Madinah. Ya, berapa lama Quran turun ya kepada Nabi Muhammad? Pertanyaannya. 23 Pak. 23 apa? Tahun. 23 tahun. Kalau dibulatkan yang dalam pandangan Quraisyhat cukup dengan 22 tahun lebih gitu. Ayat berikutnya. Nazzala 'alaikal kitaba. Nazzala ya. Nazzala dia Allah telah menurunkan. Fa'ilnya tersembunyi, yang nampak fi'ilnya fi'il madhi. Nazzala telah ya, telah turun ya, atau dia Allah telah menurunkan ya, alaika kepada engkau Muhammad al-kitab, kitab Al-Quran. Jadi Allah telah menurunkan kepada Nabi Muhammad al-kitab, kitab Al-Quran, bil haqqi, dengan hak, dengan benar-benar dari Allah, dan memang benar isi kandungannya dari surah Al-Fatihah sampai Anas, tidak diragukan lagi, la raiba fi ya, tidak ada keraguan ya. Musaddiqan, Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad ini membenarkan. Musaddiqan itu lima baina yadayhi, terhadap apa yang ada di depannya. Artinya kitab yang turun sebelum Al-Quran terdahulu. Jadi pokoknya membenarkan apa-apa yang telah diturunkan sebelum Al-Quran ya. Pokoknya membenarkan apa yang ada telah turun terdahulu sebelum Al-Quran. Wa anzala Taurat, dan dia Allah maksudnya apa? Ya, pakainya tersembunyi lagi ya, telah menurunkan ya At-Taurat, kitab Taurat, wal Injil, dan kitab Injil. Jadi selain Allah menurunkan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad, juga Allah lebih dulu menurunkan kitab Taurat dan Injil, kitab Taurat kepada Nabi Musa. Allah titipkan, Allah turunkan wal Injil, sedangkan Injil kepada Nabi Isa. Berapa jaraknya Pak? Berapa lama dari Al-Quran ke Injil ke Taurat? Berapa lama Pak? Hitung coba Pak. Dari Nabi Muhammad ke Nabi Isa berapa lama? Berapa Pak? Ini Nabi Muhammad itu begini. Nabi Muhammad lahir dalam hitungan ya Masehi tahun berapa? Sebab hijriah kan baru lahir. Nabi pertanyaan kita aja. Nabi Muhammad lahir pada tahun berapa kita aja? Bulan Masehi, tahun Masehi. Dalam catatan sejarah, Nabi Muhammad itu lahir pada tanggal 21 April tahun 571 Masehi. Hijriahnya belum lahir, sebab hijriahnya lahir setelah Nabi Muhammad pindah ke Madinah ya. Cuma disebut tahun gajah aja
Sebab setiap peristiwa besar suka disandingkan ya kejadian itu kepada peristiwa yang besar tadi. Nah, memang lahir ada peristiwa besar yaitu penyerbuan Ka'bah oleh Raja Abraha. Ya. Dari situ tidak lama lahirlah Nabi Muhammad. Maka disebut Nabi Muhammad itu lahir pada tahun gajah. Gitu Pak. Masehinya tadi tahun berapa? 571 ya. Bulannya tanggalnya 21 April tahun 571 Masehi. Berarti dari Nabi Muhammad ke Nabi Isa itu jaraknya 571, sebabkan Masehi itu lahir dari perhitungan dari Nabi Isa. Bisa dipahami gitu. Masehi itu dari Isa. Iya, lahirnya tahun Masehi itu sebelum Nabi Isa lahir disebutnya tahun SM sebelum Masehi. Ya. Tahun sebelum Masehi. Ketika Nabi Isa lahirlah hitungan tahun Masehi. Berarti jarak dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad atau Nabi Muhammad ke Nabi Isa itu 571 tahun. 571 bukan 17. Bukan 517 Masehi. 571. Kalau saya keliru coba aja googling. Pokoknya saya ingat dulu waktu pelajaran SD ya. Waktu pelajaran MI saya ini kan masih ingat pelajaran dulu dasar kan Bapak ya, ilmu dasar. Masih ingatlah waktu kecil, waktu MI SD pelajaran dasar ya, tahun 571 Masehi Nabi Muhammad itu. Berarti Pak, kembali saya tekankan jarak dari Nabi Muhammad ke Nabi Isa dari Al-Quran ke Injil ya 571 tahun. Selama 571 tahun tidak ada nabi dan rasul yang mengajak kepada manusia ke jalan yang benar, Pak. Kosong, makanya dalam agama disebut dengan alam fatrah. Kosong dari nabi yang mengajak kepada jalan Allah. Padahal sebelum Nabi Isa banyak nabi yang lahir, bahkan ada nabi posisinya sebagai mitra, binatu, saudara seperti Nabi Musa. Nikah dengan anak Nabi Su'aib. Yang punya saudara Harun, Pak. Ya. Setelah Nabi Isa kosong, Pak. Tidak ada lagi nabi yang diturunkan selama 571 tahun. Lihat makanya disebut jahiliyah, Pak. Nabi Muhammad lahir itu pada waktu itu di Mekah disebut jahiliyah. Sebab ayat jahil mengarahkan gitu, Pak. Jahiliyah yang dikatakan jahiliyah punya anak perempuan dalam Al-Quran, ketika punya istri lahir anak perempuan siswanya dapat musyrik dahulu. Ini merah bukan apa? Malu, aib. Jadi merasa aib jika punya anak perempuan. Bahkan dibunuh dalam keadaan hidup-hidup. Zaman itu. Apakah zaman sekarang tidak ada? Banyak. Itu kan ada di Sweden berapa dan ditemukan bayi-bayi yang hidup dibunuh. Zaman sekarang disebut dengan jahilatul ula, lebih jahil, lebih bodoh daripada dulu. Sekarang kan banyak kiai ulama yang mengajak kebenaran, tapi masih banyak nama taufik tapi tidak diberikan taufik gitu, Pak. Sekarang
Jadi sebetulnya kembali ya, jarak dari Nabi Muhammad dari Al-Quran ke Injil itu 571 tahun, Pak. Ya. Kemudian dari Injil, Pak, dari Nabi Isa ke Nabi Musa ke kitab Taurat, Pak. Ya, sepengetahuan saya 1716 tahun. 1716 tahun dari Nabi Isa kepada Nabi Musa. Kalau dijumlah 1716 ditambah 571 berapa sobat jumlah? Dari Nabi Musa ke Nabi Muhammad berapa lama? Dari Taurat ke Injil 2287 tahun. 2287 tahun berarti. Coba itu mana tuh? Jarak dari Nabi Muhammad atau dari Al-Quran ke Taurat gitu, ke Nabi Musa. Jadi tahunnya sebelum Masehi ya, Tante? Sebelum Masehi. Dari sebab belum ada Nabi Isa-nya. Sebelum Masehi. Lama ya. Nah, di sini Allah gunakan ketika menyebut Al-Quran, maksudnya mana bahasanya? Nazzala alaika kitab, dia Allah telah menurunkan alaika kepada engkau Muhammad Alkitab yang dimaksud dari kitab Al-Quran. Allah menggunakan kalimatnya nazzala. Sedangkan ketika bercerita tentang Taurat dan Injil, Allah gunakannya wa anzala. Apa bedanya? Menurut ya, nazala dengan anzala sama dari segi turun nama, Pak. Ya, anzala turun, nazala juga turun. Gitu. Tapi maknanya dalam pandangan ulama beda. Nazala itu turunnya secara berangsur-angsur. Kalau anzala turun sekaligus, berarti kitab Taurat, kitab Injil turunnya sekaligus kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa. Itu anzala. Sedangkan nazala ya, turun Al-Quran kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur sekaligus di Allah dan Nabi Muhammad, di Allah dan Mahfud sekaligus di lauh mahfud ke Baitul Izzah ke langit dunia, dari langit dunia kepada Nabi Muhammad berangsur-angsur. Pertanyaan saya, masih ingat berapa lama Quran turun ya kepada Nabi Muhammad? Pertanyaannya 23, Pak. 23 apa? Tahun. 23 tahun. Kalau dibulatkan yang dalam pandangan Quraisy cukup dengan 22 tahun lebih, gitu aja. Dan masalah hari bulan. Sepengetahuan saya masih ingat dulu waktu di MI di SD pelajaran dasar agama, Pak, untuk mengingatkan, untuk memudahkan ingatan, Pak, Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad 22 tahun, 22 bulan, 22 hari. Ingat tak? Dulu pelajaran di SD 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Jadi kata Quraisy cukup 22 tahun lebih. Iya. Ya, kata Quraisy apa? 22 tahun lebih. Kalau dibulatkan kata Pak Haji ini 23 tahun, ya, 23 tahun kalau dibulatkan.
Terus harus kira nampung malah halal kan Bapak Haji malah. Kalau dipulangkan dari mana ngitungnya 23 tahun pas? Ya kita ngitungnya aja Nabi Muhammad kan. Ya, Nabi Muhammad kan menerima wahyu di usia 40 tahun di Mekah. 13 tahun mendakwahkan agama, menyampaikan pesan-pesan Allah lewat firman-Nya ini di Mekah 13 tahun. Kemudian pindah ke Madinah di usia 53 tahun, Pak. Ya. Di Madinah, Pak, kira-kira 10 tahun, Pak. Ngatur ke jadi 10 tambah 13 berarti 63 tahun. Jadi wafatnya Nabi di usia 63 tahun kan gitu. Itu bulannya lah ya. Itu dibulankan hitungnya dari situ. Jadi kembali Pak, Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, 22 hari ya. Itu surah yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad, masih ingat surah apa? Surah apa Pak Haji Lili? Al-Alaq. Sana Al-Falaq tapi Al-Alaq. Sebenarnya ada Al-Falaq, ada Al-Alaq. Al-Falaq itu a'udzu birabbil falaq. Kalau Al-Alaq itu iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Yang turun kala itu kepada Nabi Muhammad cuma 5 ayat, Pak. Tuh. Padahal surah Al-Alaq itu ada 19 ayat, Pak. Terus sampai tinggal atau cek. Al-Alaq mah ada 19 ayat, Pak. Yang turun kepada Nabi Muhammad kala itu beliau sedang berhalawat di Gunung Hira cuma 5 ayat. Sisanya berarti dilanjutkan Pak saat-saat berikutnya Pak. Ini yang disebutkan kembali berangsur-angsur Pak. Apa hikmahnya Pak? Hikmahnya pelajaran buat kita kalau belajar, kalau bekerja dan lain sebagainya alasan mendahulukan nafsu. Ukur diri kemampuan kita saksana sakadik hari serima insya Allah lama-lama akan jadi bukit banyak gitu Pak. Wasuk nafsu merasa masih muda angkat beban 50 kilo kembali tertolong itu sebab sudah tidak muda lagi, artinya sedikit-sedikit atau angkutan jangan sakadik. Begitu pun dengan proses belajar menghafal Al-Quran sakadik Pak. Tapi rutin setiap saat dihafal ya. Jika Bapak ingin menghafal Al-Quran yang paling enak, paling gampang ketika tahajud Pak. Tahajud membaca ayat yang kita hafal sambil baca Quran kita serius boleh, tidak membatalkan sholat. Tapi kalau wajib nggak boleh Pak ya? Apa? Kalau sholat wajib. Boleh maksakan atau ini kan cerita tahajud ya. Kalau sholat wajib faqra'u ma tayassara minal Qur'an, baca yang hafal aja, ulah maksa. Kan kita ceritanya kalau menghafal Al-Quran kan paling mudah ketika tahajud sambil nyebut Quran maka boleh. Quran alif amma yatasaalun 'anil nabawi bisa ulang lagi gitu Pak ya. Atau sekarang ada khusus kan ya Pak ya, ada mushaf tahajud, termasuk juga ada itunya apa bahasanya Pak ya, alatnya gitu, tempatnya maksudnya nah, itu yang depan bisa itu dipakai untuk menghafal Al-Quran. Yang penting kemauan kesungguhan Pak. Ustaz, Rasulullah SAW kan
mensyiarkan agama Islam di Mekah itu selama 23 tahun. Di Mekah itu 13 tahun, di Madinah 10, jadi semuanya total jumlah jamnya Mekah Madinah 23. Kalau seandainya itu 13 tahun. Tapi bukan 23 usianya 20. Oh iya benar. Yang 63 memang usianya, dakwahnya 20 terus. Kemudian beliau itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, padahal di Mekah sendiri kan tanda petik ya, belum semuanya Islam gitu, masih banyak yang jahiliyah dan lain-lain. Nah, kenapa itu bisa hijrah ke Madinah selama 10 bulan, 10 tahun? Iya. Jawabannya kenapa? Sebab di Madinah tidak kondusif untuk dakwah, terancam jiwa. Lamun tos terancam jiwa, selamatkan jiwamu. Soalnya mah pindah-pindah, apa pindahnya ke Madinah? Tapi bukan Madinah kalau itu ke Yasrib besar. Mana Pak? Ke Yasrib. Yasrib. Bukan kayak dulu Pak, kemana Pak? Ya kata itu dulu, terus ke Yasrib, Pak ya. Pindah. Pakai dulu ya Pak? Ya, ya. Kemudian pindah, wah kan itu Pak. Ya, jadi pertanyaan itu kenapa? Kan di Mekah masih ke jelema orang banyak yang belum mengenal Islam, perlu dibina bahasa orang, ya, perlu dibina tidak. Iya, maunya Rasul begitu. Makanya Rasul ya Nabi Muhammad lahir di kota Mekah teh. Orang Islam ke orang Mekah sebab setiap kali mereka ibadah mengelilingi Ka'bah tidak sesuai dengan syariat agama Islam. Ya, di pinggir Ka'bah dipasang berhala pusing Nabi Muhammad, makanya sering menyendiri di sebuah gua namanya Gua Hira di usia 30 tahun. Selama 10 tahun datanglah Pak malaikat Jibril menyampaikan wahyu sebagai tanda dilantik Nabi sebagai Rasul utusan Allah untuk mendakwahi manusia orang Arab saat itu Pak ya. Karena tidak kondusif ya, nyawanya terancam kata Allah pindah. Ini pun pelajaran buat kita kalau memang kita di tempat ini Pak tidak ada kemajuan ekonomi, kemajuan ilmu, kemajuan segala gitu Pak, nyari tempat mulai innal arda wasi'ah, bumi ini luas banget gitu. Pada pindah mangan, pada pindah RT mangan, pindah RW mangan, pindah komplek mangan, kelurahan mangan bebas. Itu dalam tuntunan agama sebelum mencari tempat tinggal, teliti dulu lingkungan, teliti dulu lingkungannya, mendukung enggak, kira-kira kondusif enggak, gitu Pak. Ada kemajuan untuk keberadaan kita atau justru jadi hambatan gitu Pak. Hidup ini pilihan sebetulnya Pak, mana pilihan. Nah, Nabi Muhammad pindah ke Madinah waktu itu Yasrib Pak ya, karena di Mekah terancam jiwanya gitu Pak. Ya iya Pak, atau ngadawahan Pak, ngadawahan para imam atau Pak gitu, yang ngadawahi para imam atau Berarti pembinaannya belum selesai ya? belum, Dan tanda petik berarti dibinasakan juga. nggak dibinasakan. Kita dulu ke Madinah dalam kurun 10 tahun Pak, Yasrib kala itu berubah menjadi Madinah Munawwarah, kota yang bersinar menyinari dunia dengan cahaya Islam. Itu Pak ya, jadi terbentuklah komunitas Muslim negara Islam
yang berpusat di kota Madinah. Itu Pak ya. Akhirnya dikatakan Nabi Muhammad bisa menaklukkan Mekah setelah Nabi Muhammad di Madinah. Yang disebut dengan Futuh Mekah. Itu Pak. Ya. Selama Nabi Muhammad di Madinah, Pak, ya, bukan tidak ada rintangan tantangan dari luar, banyak terjadi peperangan. Peperangan itu Pak, terjadinya saat Nabi sudah pindah ke Madinah. Baik itu perang Uhudnya, perang Badarnya, perang Khandaqnya, dan lain sebagainya. Artinya apa? Walaupun Nabi Muhammad sudah tidak ada lagi di kota Makkah, Pak, sudah pindah ke Yasrib atau Madinah, tetap saja orang kafir Pak ke Nabi Muhammad itu bahasa sederhana, sehingga dikejar Pak, sampai Madinah diperangi gitu Pak. Itu masih ingat kan perang Badar, perang yang terbesar ya di zaman Nabi. Ya, Nabi Muhammad cuma 313 orang Pak. Ya, di sana di musuh di kafir 1000 Pak. Tapi kalah jumlahnya 1000 oleh 313. Kenapa bisa kalah? Pertolongan Allah, ada para tentara Allah, malaikat yang menolong. Itu Pak. Bukan tidak keder, Nabi keder sampai ngatur dengan tinggalin ketiaknya. Ya, sebagai apa? Simbol kesungguhan minta kepada Allah pertolongan Pak. Itu ketika perang Badar gitu Pak. Maka turunlah para tentara membantu Nabi. Ya, secara hitung-hitungan Pak matematik atau 315 karena kan secara ekor Pak. Ini ya, ini ya, tapi karena pertolongan Allah ya. Ketika Makkah sudah ditaklukkan, maka Quran menjelaskan idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah wal fath dan kemenangan. Al-fath itu ya kemenangan, wal fath apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Waraitan nasa yadkhulun, kalian engkau akan melihat manusia berbuyung-buyung, berbondong-bondong yang masuk ke dalam agama Allah, masuk agama Islam. Futuh Mekah. Karena itu turunan Allah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, bertasbihlah, pujilah Allah ya, dan beristighfarlah, mohon ampun kepada Allah. Sebab setiap perjuangan Pak itu dihadapkan dengan kesulitan, memerlukan kesabaran. Pak, setiap perjuangan menuntut enak Pak diperlukan kesabaran Pak. Gitu. Maka ketika itu terkadang seseorang Pak ya dihadapkan dengan kesulitan melakukan perbuatan yang tidak sesuai yang dikehendakkan Allah. Bisa jadi ya Allah, nah kiki untuk orang ambil masih orang nah kiki jadi nyalahkan Allah kata salah. Maka istighfar, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, beristighfar. Setelah istighfar innahu kana tawwab, sungguh dia maha penerima taubat. Itu Pak. Jadi kalau sudah turun pertolongan Allah, kamu akan lihat ya mereka akan duyun-duyun masuk berbondong-bondong ke agama Islam. Berarti diperlukan kesabaran dalam setiap perjuangan dakwah. Itu dalam setiap perjuangan Bapak menuju ke sini mengikuti kajian ini, setiap satu dia perlukan sabar. Terlebih saat ini musim Ramadan, malam pagi ini ya dinginnya luar biasa. Gitu.
siangnya panas, tapi bandingkan dengan panasnya api neraka tidak tak ikut-ikutan aja. Ini berarti sabar di sini dalam meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Ya. Jadi lagi Pak, bahwasanya Allah telah menurunkan kitab Al-Quran secara berangsur-angsur kurang lebih 22 tahun pada 22 tahun lebih diturunkan oleh Allah. Ya. Itu kemudian sebelumnya Allah turunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa, wal Injil juga kitab Injil kepada Nabi Isa. Ini ngobrol katanya, ini kalau itu sebelumnya, ya. Jadi sebelum Al-Quran, ini ayat yang keempat ya, lihat ayat keempat, ya. Jadi Allah telah menurunkan kitab Taurat dan Injil di pada sebelum Al-Quran, ya. Tadi dia sekian ribu tahun ya, 2000 tahun 800 itu ya, itu sebelum Al-Quran teratur Injil dan kemudian ya menjadi petunjuk lintas bagi manusia baik kitab Taurat, kitab Injil, Al-Quran itu hudan lintas bagi manusia petunjuk ya. Wa anzala al-furqan, dan juga dia Allah telah menurunkan Al-Furqan ya. Al-Furqan ada yang mengatakan nama lain dari Al-Quran, tapi Al-Quran lebih khusus menjelaskan tentang fungsi Al-Quran itu pemisah, pembeda antara yang hak dengan yang batil ya. Jadi Al-Quran adalah Al-Furqan, pemisah, pembeda antara yang hak dengan yang batil, antara yang benar dengan yang salah. Maka innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir dan ingkar dan tidak menerima terhadap firman Allah, ayat-ayat Allah yang disampaikan oleh para utusannya, ya, pokoknya kafir ya, menolak di ayatillah kepada ayat-ayat Allah, maka lahum bagi mereka ada syadid, akan mendapatkan siksa yang kuat, yang dasar yang berat, syadid bahasa Sunda kecil berat, kecil ya, pokoknya adab yang dahsyat, adab yang berat gitu. Wallahu azizun dzul, wallahu, dan Allah azizun maha perkasa, maha gagah, aziz apa? Dzul, memiliki balasan siksa ya, bagi mereka yang ingkar, bagi mereka yang kafir ya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan ayat yang kelimanya. Saya kira sudahi banyak. Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, juga sebelumnya menurunkan kitab suci pada ini Taurat dan Injil, di mana semuanya itu menjadi hudan petunjuk bagi manusia. Jadinya jadi petunjuk ya. Al-Quran menjelaskan ya, wa anzalas samaa'a, Allah telah menurunkan dari langit ma'a, hujan, air maksudnya ya. Maka dari hujan yang turun ya, jadi petunjuk lintas bagi manusia itu dibuatlah payung. Walaupun yang menciptakan payung bukan orang Islam, pokoknya siapa saja lintas umur, dibuatlah mobil yang tidak masuk air, tidak masuk udara, bahkan ojek oleh mandi payungan, udah lintas sebenarnya jadi petunjuk ya, jadi petunjuk kita dari firman Allah yang suci itu manusia. Itu salah satu contohnya, salah satu contoh. Dan kalau kita lanjutkan dengan membaca Asmaul Husna. Astaghfirullah, astaghfirullah.
alaihi wasallim. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabil, Ya Basir, Ya Ghafir, Ya Rafiq, Ya Mu'izz, Ya Mudir, Ya Sami', Ya Bashir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Alim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafiz, Ya Mukit, Ya Hasir, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasir, Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'is, Ya Syahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Mu'min, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Musi, Ya Mubdi, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Bar, Ya Tawab, Ya Muntaqim, Ya Rasul, Ya Ya Malikal Mulki, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Musi', Ya Jami', Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Ghani, Ya Allah, Ya Nafi, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Hadi, Ya Hadi, Ya Haris, Ya Masjid, Ya Rasul, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ashrafina wa maulana Muhammad wa sallallahu radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah kama yanbaghi li jalali wajhika wa karimati sultani. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah
ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم ربنا اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات والقاطع حاجات اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا جنة بالقرآن برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih. Mari sama-sama kita baca doa majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.